Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikum Kewirausahaan akan menyampaikan laporan analisa pasar produk Esmigel. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Ayudhya WH NPM 190018, Norma Rofi Arini NPM 190041, Septi Wibowo NPM 190201, dan Laila Nur Aziza NPM 190226. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produk Esmigel atau Esmig Jelly. Esmig Jelly ini adalah produk minuman sehat yang terbuat dari susu murni dengan berbagai varian rasa susu dan berbagai varian topping dari jelly dan mutiara. Untuk harga sendiri, kita mempunyai dua kemasan. Yang pertama, cup kita hargai 10.000 dan untuk kemasan botol kita hargai 15.000. Untuk kemasan botol itu bagi yang suka menyetok atau ingin menyetok minuman ini bisa disimpan di lemari es selama 3 hari. Dan minuman ini dijamin enak dan mengenyangkan. Minuman ini juga bisa disajikan di acara seperti ulang tahun anak-anak dan ulang tahun orang dewasa. Selanjutnya, analisa pasar Esmigel ini kita memiliki tujuan untuk mengetahui minat konsumen terhadap produk minuman ini dan apakah produk Esmigel ini layak untuk dipasarkan menjadi minuman yang sehat, yang aman untuk semua kalangan. Dan untuk sistematika pelaksanaan risetnya, waktu pelaksanaannya kita dimulai dari tanggal 13 sampai 16 November 2021 dan sasaran pasarnya kita dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk umur di usia 10 sampai 35 tahun dan metode pelaksanaannya kita di wilayah Kabupaten Magelang di area Mungkin dan Borobudur. Dari hasil survei analisa pasar, kita memiliki data dari segi demografi. Yang pertama ada jenis kelamin. Dari 51 responden, untuk jenis kelamin laki-laki ada sekitar 35,3%, sekitar 13 orang, dan untuk yang berjenis kelamin perempuan ada 64,7%, sekitar 33 orang. Selanjutnya dari segi usia, dari 51 responden kita ada dari usia 10 sampai 18 tahun ada 23,5%, dan untuk usia 18 sampai 35 tahun ada 76,5%. Ya, dari hasil survei kami memang lebih banyak yang rata-rata usia 18 sampai 35 tahun. Selanjutnya dari segi psikografi, yang pertama ada nilai. Dari 51 responden, ada yang berpendapat aman sekitar 47 orang, yaitu 92,2%. Yang berpendapat kurang aman ada 4 orang, yaitu 7,8%. Sedangkan yang berpendapat tidak aman tidak ada. Yang kedua dari segi nilai. Yang berpendapat bahwa produk Esmigel ini baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ada 37 orang, yaitu 72,5%. Yang berpendapat sangat baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ada 14 orang, yaitu 27,5%. Yang ketiga, ketertarikan. Ada responden yang menyukai topping original ada 16 orang, yaitu 31,4%. Yang menyukai topping strawberry ada 20 orang, yaitu 39,2%. Yang menyukai topping melon ada 7 orang, yaitu 13,7%.
Yang menyukai topping jeruk ada 8 orang, yaitu 15,7%. Yang keempat masih dari segi ketertarikan. Dari segi kemasan, untuk yang menyukai kemasan botol ada 26 orang, yaitu 51%. Yang menyukai cup 25 orang, yaitu 49%. Selanjutnya itu dari pendapat. Dari hasil kuesioner yang kita sebar, 51 jawaban. Paling banyak di antaranya yaitu paling banyak yaitu menyebutkan bahwa produk SPCL sebagai pengencal lapar. Selanjutnya penggemar terbanyak yaitu penggemar minuman sehat yang berjumlah 29,4%. Sisanya 19,6% yaitu menambah daya tahan tubuh. Pola pembelian. Dari kuesioner yang kita sebar, pertanyaan apakah dengan kualitas produk yang menyadari tersebut, harga yang ditetapkan sudah sesuai dengan produk. Dari kuesioner yang kita dapatkan, hampir sebagian besar atau rata-rata 96,1% menyebutkan bahwa produk tersebut sudah memenuhi dengan apa yang kita tawarkan, yaitu kualitas yang menyehatkan. Barang yang dibeli yaitu jumlah setiap barang yang dibeli dipengaruhi oleh tingkat kadaluarsa dari barang tersebut, daya beli pembeli, harga, jumlah konsumen yang menjadi tujuan barang tersebut, dan sebagainya. Dari kuesioner yang kita sebar, yang terdiri dari 51 responden, terdapat 49 responden menyetujui dari segi harga yang kita berikan. Mereka menganggap bahwa harga sudah sesuai dengan produk. Nah, benefit yang kita maksud di sini yaitu benefit dari produk SMIJAL tersebut. Mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan mampu bersaing dengan produk minuman sehat lainnya. Karena dengan ciri khas susu murni yang kita tawarkan, seringkali menjadi solusi atau jawaban terhadap gaya hidup masyarakat yang sehat atau yang konsumen cari. Dan inilah seringkali menjadi harapan bagi kami untuk keberhasilan penjualan produk SPCL tersebut. Karena pada umumnya konsumen membeli sebuah produk berdasarkan pada seberapa kuat produk ini mampu memenuhi kebutuhannya atau sesuai kualitas. Nah, perubahan BMC yang kita rubah yaitu menggunakan kemasan. Apa biasanya saat Anda membeli minuman ini? dari 51 responden, 51% menjawab dengan botol, dan 49% menjawab dengan cup. Nah, analisa pasar terdapat perubahan pada key factors, yaitu pada kemasan. Karena awalnya kemasan produk yang kita tawarkan lebih fokus menggunakan cup. Akan tetapi setelah melakukan riset pada pasar, konsumen lebih menginginkan menggunakan produk kemasan botol. Karena menurut konsumen lebih praktis dan juga bisa disimpan di lemari es agar lebih tahan lama. Perubahan BMC yang kedua yaitu SMIJAL memiliki promo menarik di setiap pembelian 2 botol jelly dengan memberikan voucher diskon 5% untuk pembelian selanjutnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Dari 51 responden menjawab setuju
dan bahkan mendukungnya. Dan menurut responden itu menarik buat untuk membeli lagi. Maka dari itu, dari hasil analisa pasar terdapat perubahan pada customer relationship, karena yang awalnya kita memberikan 10 voucher setiap pembelian 1 gelas minuman es Mijel, yang nantinya jika sudah terkumpul 10 voucher bisa ditukarkan dengan 1 gelas minuman es Mijel. Tetapi setelah melakukan riset pasar, konsumen lebih memilih menggunakan kemasan botol, sehingga kami mengubah penawaran pemberian voucher kepada konsumen di setiap pembelian 2 botol es Mijel dengan memberikan voucher diskon 5% untuk pembelian selanjutnya. Berikut perubahan BMC setelah dilakukan analisa pasar kami. Hasil laporan analisa pasar. Dari hasil kuesioner yang telah disebar, terdapat 51 responden yang terdiri dari wilayah yang berbeda, di mana mereka juga memiliki selera dan pendapat yang tidak sama. Berdasarkan dari hasil analisa demografi, psikografi, pola konsumen, dan benefit, maka dapat kami simpulkan bahwa produk yang kami tawarkan sesuai kebutuhan konsumen. Berikut kami lampirkan dokumentasi dari hasil analisa pasar kami kepada responden. Sekian presentasi dari hasil laporan analisa pasar kami. Bila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.